Timnas Indonesia jadi kuda hitam di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Joy Balotelli dan Tom Hai kompak bangkit untuk ronde 4. Justin Hubner dilirik klub veteran Liga Inggris. Tersisi dari skuad Garuda, Pratama Arhan gabung Circle Seleb Tanah Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pratama Arhan tersisi dari skuad Garuda dan gabung ke Seleb Tanah Air. Justin Hubner dilirik klub veteran Liga Inggris. Timnas jadi kuda hitam di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan yang terakhir, Joy Balotelli dan Tom Hai kompak bangkit di ronde keempat. Coba kita saksikan bersama ya. Nama pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan kini tengah menjalani babak baru bersama Timnas Indonesia. Sejak ditinggal Sintayong dan kursi kepelatihan utama dipegang Patrick Kluivert, nama Pratama Arhan justru mulai menghilang dari utama skuad Garuda. Kondisi ini menjadi ironi, mengingat Arhan sebelumnya merupakan langganan starting 11 di era Sintayong. Ia juga dikenal sebagai spesialis lemparan ke dalam jarak jauh yang beberapa kali menjadi senjata mematikan Timnas Indonesia. Karenanya, ia pun mulai menjajaki circle baru. Sebelumnya, semua berubah sejak awal 2025. Saat itu, Patrick Kluivert baru saja diumumkan sebagai nahkoda anyar skuad Garuda. Dalam pemanggilan perdananya untuk laga melawan Australia dan Bahrain, nama Pratama Arhan masih masuk dalam 27 pemain yang dipanggil. Namun, situasinya berubah drastis pada hari pertandingan. Sebab, mantan pemain Tokyo Verde itu tak masuk daftar susunan pemain di kedua pertandingan tersebut. Bahkan, untuk sekedar duduk di bangku cadangan pun tidak. Hal serupa terulang lagi. Arhan tidak masuk dalam daftar akhir 23 pemain yang terdaftar untuk kedua pertandingan Cina dan Jepang. Secara teknis, keputusan Kluivert ini tidak bisa dilepaskan dari persaingan yang sangat ketat di posisi bek kiri. Meski begitu, di saat namanya tersingkir, Arhan justru viral saat dirinya tengah menggendong anak dari selebgram Jennifer Koppen. Ia pun seakan tak mengambil pusing jika namanya mulai terpinggirkan. Seperti apa yang terlihat di video yang beredar di luar laga Jepang melawan Timnas Indonesia, Pratama Arhan terlihat menghampiri Jennifer Koppen dan anaknya Kamari di salah satu hotel di Jepang. Dirinya langsung menggendong Kamari. Momen itu diabadikan Jennifer Koppen dalam Instagram Stories miliknya. "Anak aku diculik, siapa ini? Om Jawa, ini Om Jawa," ungkap Jennifer Koppen yang mengarahkan kameranya ke arah Pratama Arhan dan Kamari. Sontak saja, video ini pun viral dan mendapat reaksi dari para netizen. Setelah laga melawan Jepang usai, para pemain Timnas Indonesia pun kembali ke setelan pabrik bersama klubnya masing-masing. Beberapa nama pemain Timnas Indonesia juga tengah dalam proses penjajakan klub baru mana yang akan meminangnya. Seperti salah satunya Justin Hubner yang dilirik oleh klub veteran Liga Inggris. Sebelumnya, Justin Hubner disorot karena bersinar dengan Timnas Indonesia. Terbaru, bek 21 tahun ini juga membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Cina. Diketahui, Justin Hubner memang sudah lama berkarir di Wolves U21 sejak musim 2020-2021. Tercatat, ketika berseragam kuning andalan Wolves tersebut, ia sudah tampil dalam 62 pertandingan dengan mencetak 4 gol. Kekasih Jennifer Koppen tersebut merupakan pemain potensial di Akademi Wolves. Nyatanya ia pernah meraih prestasi. Pemain kelahiran Den Bosch itu sempat dianugerahi sebagai pemain terbaik Wolves U21 versi pilihan pemain. Bahkan, bek Timnas Indonesia ini juga sempat dipercaya sebagai kapten di tim muda Wolves tersebut. Dan saat ini dirinya berstatus bebas transfer setelah dilepas oleh Wolves karena habis kontrak. Kini, pemain 21 tahun tersebut dirumorkan diincar oleh klub Inggris lainnya, yaitu Queen's Park Rangers. Informasi tersebut diungkap oleh akun Instagram @kpr_central yang menyoroti kemungkinan transfer back Timnas Indonesia ini. Justin Hubner akan menjadi tambahan yang sempurna untuk melengkapi lini belakang KPR yang sudah solid, tulis laporan itu. Pemain kelahiran tahun 2003 tersebut juga dianggap bisa menggantikan Ronnie Edwards yang bakal pergi karena kontraknya akan berakhir pada Juni 2025. Timnas Indonesia jadi kuda hitam di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sudah jadi rahasia umum kalau tim-tim Timur Tengah menjadi anak emas AFC sekaligus menjadi donatur tetap mereka. Lagi-lagi, uang memang gak bisa bohong soal licinnya peraturan. Kepleset dikit menang bau-bau campuran berat sebelah.
kepleset dikit main mafia wasit. Dan itu kenapa banyak nabi turun di kawasan Jazirah Arab. Dan kali ini timnas Indonesia bakal berhadapan dengan beberapa tim Timur Tengah lainnya di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, saat ini sudah ada 6 tim yang lolos ke putaran keempat. 4 tim lainnya ialah Irak, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Ke-6 tim nantinya akan diundi dalam 2 grup, masing-masing berisikan 3 tim. Undian dilakukan pada 17 Juli. Pertandingan putaran keempat nantinya akan digelar secara terpusat. Sementara itu, menurut voting ranking dalam unggahan X-nya, pot 1 ditempati oleh Arab Saudi dan Qatar. Kemudian, pot 2 diisi oleh Irak dan UEA. Timnas Indonesia dan Oman ada di pot 3. Pot tersebut akan digunakan sebagai dasar undian grup putaran keempat. Prediksi pot di atas nampaknya menggunakan ranking FIFA. Jika melihat dari prediksi pot di atas, Timnas Indonesia tidak akan bertemu Oman karena 1 pot. Timnas Indonesia berpeluang satu grup dengan Arab Saudi, Irak, UEA, atau Qatar. Sepertinya tidak ada aturan tim yang sebelumnya satu grup di putaran ketiga tidak boleh bertemu lagi di putaran keempat. Jika demikian, maka Arab Saudi bisa kembali bertemu Timnas Indonesia. Terlepas dari apapun, Timnas Indonesia nggak boleh pesimis. Kita tetap terus tunjukkan kualitas Garuda yang makin menyala. Yakin pasti bisa. Nyatanya kemarin pun kita masih bisa menang dan imbang melawan Arab Saudi, ya kan? Untuk itu tetap semangat dan jangan menyerah, oke? Timnas Jepang memberikan pelajaran berharga untuk Indonesia. Mereka menunjukkan performa dan pertarungan sebenarnya di pentas Piala Dunia itu seperti apa. Hal yang kemudian membuat pemain timnas Joy Pelopessy dan Tom Hai kompak memberikan dukungan untuk bangkit. Sebelumnya, kekalahan dari Jepang dengan skor telak membuat timnas Indonesia harus belajar banyak dan diharapkan menjadi tim yang lebih kuat saat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu disampaikan gelandang bertahan Garuda Joy Pelopessy. Joy sendiri menyadari Jepang adalah tim kuat, langganan lolos Piala Dunia, dan di kualifikasi tampil dikdaya sehingga lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jadi kami akan bangkit pada Oktober mendatang. Itu pertandingan penting dan saya sangat menantikannya, kata Joy Pelopessy. Sementara itu, meski digulung Jepang, para supporter selalu setia mendukung dari tribun stadion. Mereka bahkan hadir dalam hampir semua pertandingan tandang di putaran ketiga, termasuk di Jepang. Terima kasih semuanya untuk minggu-minggu terakhir dan dukungan yang tak pernah berakhir, kata Hai dikutip dari akun Instagram pribadinya. Pemain berusia 30 tahun itu menegaskan Timnas Indonesia sekarang akan fokus untuk persiapan putaran 4 kualifikasi. Di fase itu, skuad Garuda akan berebut 2-3 tersisa untuk ke Piala Dunia 2026.